Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berlalu dengan cepat, hari berganti, minggu berganti, bulan berlalu. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi kalender akan berganti. Itu artinya usia kita bertambah. Tetapinya jatah umur kita berkurang. Mungkin kalau saya misalnya diberi jatah umur 70 tahun misalnya, maksudnya kan 21 tahun lagi kalau tahun ini ya, maka tahun depan jatah saya tinggal 20 tahun lagi. Masih muda. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau jatah umurnya Pak Yul 100 tahun misalnya, ya, udah berkurang setahun nih tahun depan. Baik hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun ini mari bersama-sama kita bermuhasabah. Muhasabah berasal dari kata hasiba, artinya adalah introspeksi diri. Muhasabah atau audit. Kalau kita di kantor kan ada proses audit ya, di akhir tahun gitu kira-kira. Nah, kira-kira perusahaan untung apa rugi? Laporan keuangan nanti minus apa plus? Nah, di akhir tahun ini kita masing-masing dari diri kita melakukan namanya muhasabah, kita hitung pahala kita lebih banyak apa dosa lebih banyak, ilmu kita bertambah atau berkurang atau ya begitu-begitu aja, kira-kira seperti itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajarkan kepada kita, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di akhirat. Hisab, muhasabah itu satu kata dengan kata hisab. Kenapa? Karena kalau sudah di akhirat dihisab, suasananya akan sangat berbeda dibandingkan kita menghisab diri kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa di padang mahsyar yang begitu dahsyat di dalam surah Ali Imran, surat ketiga ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada orang yang wajahnya putih, bersih, bersinar. Wa taswaddu wujuh, tapi juga ada orang yang wajahnya hitam legam.
Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Orang yang wajahnya hitam legam, salah sendiri lu dulu kan gitu. Rasain sekarang azab yang pedih. Jadi kata para ulama, proses hisab di akhirat itu sebentar saja, cuman butuh waktu 3 jam kata para ulama. Cepet. Kenapa kok bisa cepet? Ya itu karena itu ada wajahnya hitam, ada wajahnya yang putih. Jadi gampang malaikat bedain. Kayak orang antrian korban. Baris. Kasih tambang, nah, gitu baris. Begitu malaikat ngelihat, nah ini wajahnya putih nih, kanan. Ashabul yamin. Belok kanan, ashabul yamin. Begitu wajahnya hitam, ashabus shimal, belok kiri. Itu. Yang bingung itu yang ngajinya remeng-remeng. Ada putihnya tapi kelap-kelip gitu. Malaikat bingung itu. Ini kanan apa kiri nih? Nah, itu. Tapi kalau jamaah anak insya Allah terang semua wajahnya. Rajin ke masjid, jamaah di sini. Masa iya gitu kan remeng-remeng wajahnya gitu. Ada orang yang remeng-remeng wajahnya. Ke masjid kagak. Ya kan, jamaah boro-boro. Salat fardu belang bentong. Itu yang begitu yang bingung itu. Ramadan 3 hari doang di awal. Sononya udah kagak puasa gitu. Tapi alhamdulillah masih mending lah dia mau sholat, mau puasa walaupun cuma sedikit gitu. Dibandingkan kagak. Jadi mudah saja nanti di akhirat tuh malaikat. Gak bisa orang coba-coba mindik-mindik mau ke kanan malaikat, mas sini mas, ngapain di situ? Terus sono sebelah sini mas, gitu. Ini nggak ada yang berani itu. Maka situasi yang seperti itu kemarin ada yang cerita itu kan dalam kondisi apa telanjang bulat ya, badang masyar, gimana malu boro-boro ingat malu kondisinya kayak gitu. Tidak ada orang yang satupun yang berani bergerak kecuali kalau sudah dipanggil. Saking takutnya, suasananya saking menakutkan. Apalagi kalau yang wajahnya remeng-remeng. Tuh. Kalau yang wajah hitam legam udah pasti lah, dia udah nggak bisa ditolong. Remeng-remeng ini bingung dia, minta tolong sama siapa? Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan surat apa ini? At-Tahrim, surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 8. Apa dijelaskan di sini? Nuruhum yas'a. Ini potongannya aja ya. Nuruhum yas'a, cahaya mereka terang. Baina aydihim wa bi aymanihim, di depan mereka dan di kanan mereka. Terang, dia punya cahaya yang terang. Di depan dan di kanannya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka berkata, Rabbana atmim lana, ya Rabb, sempurnakanlah cahaya kami. Ini terutama orang yang cahayanya remeng-remeng itu, minta disempurnakan, jangan sampai cahaya kami mati. Ntar malaikat nggak bisa mengenali, gimana ini? Kadang-kadang cahayanya tuh prek, mati lagi. Biarpet. Cahaya yang biarpet itu ngeri. Makanya dia berdoa, Rabbana atmim lana nurana.
Ya Rob, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ini agak unik ungkapannya. Biasanya kalau ada waghfir lana, kalimatnya apa? Innallaha ghafurur rahim. Tapi ini unik, innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena ini peristiwa di akhirat yang mana sebetulnya sudah tidak ada lagi yang namanya tobat, ampunan, udah nggak ada, ditutup. Orang kalau nafasnya, rohnya udah sampai ke tenggorokan, tertutup pintu taubat, selesai. Tapi toh di akhirat nanti tetap orang minta, ya Allah, waghfir lana, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Kalimatnya seperti itu, seolah-olah dia mengatakan engkau kan maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun iya betul taubat itu sudah ditutup, di akhirat udah nggak ada, tapi kan kok bisa-bisa aja ngubah undang-undang ya. Benar nggak? Ya suka-suka Allah dong gitu. Engkau kan maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau engkau mau mengampuni, ampunilah kami. Walaupun memang secara peraturan udah nggak bisa. Makanya di sini kalimatnya innaka ala kulli syai'in qadir, bukan innallaha ghafurur rahim. Karena ghafurur rahim itu ya di dunia ini orang berdosa minta ampun, bertobat, diampuni gitu. Kalau di sana udah nggak ghafurur rahim lagi, ala kulli syai'in qadir. Kamu bisa-bisa aja ya Allah melanggar aturanmu sendiri gitu. Engkau yang bikin undang-undang kan, ubahlah undang-undangnya. Walaupun udah nggak ada tobatlah, ampuni kami ini, sempurnakanlah cahaya kami supaya kami bisa melewati padang mahsyar ini dengan selamat. Karena kalau sampai cahaya biar pet itu sulit melewati yang namanya apa? Jembatan Sirat. Karena gelap, nggak bisa ngelihat. Begitu kakinya raba-raba, jeblos nih. Mana nih titiannya? Bingung ya. Tapi kan ada cahayanya. Oh kelihatan jalannya ini. Setapak demi setapak jalan. Yang remeng-remeng cahaya ini bingung. Mana? Takut kejeblos. Karena begitu kejeblos, jatuhnya aja sampai dasar tuh berapa tahun? 70 tahun. Kalau ada orang pernah ngalamin jatuh dari genteng tuh, rasanya plas gitu kan. Jantung itu copot. Pernah ngelasin stol nggak stol? Di pesawat. Nah, itu kayak gitu rasanya, plas jantungnya copot. Padahal itu cuma berapa detik. Bayangkan 70 tahun, melayang-layang sampai ke bawah. Rasanya wah udah nggak karu-karu. Gimana mau naik lagi ya, turunnya aja udah 70 tahun. Naiknya berapa lama ya kalau misalnya mau naik gitu kan, mau mendaki. Ada orang pernah nyoba itu dari pesawat, ulang alik ke ruang angkasa, terjun sampai ke bumi. Dia pakai pakaian astronot gitu, ada oksigen segala macam. Ada tuh orang yang pernah nyoba di YouTube. Itu rasanya kayak bagaimana, muter dia. Dua kamera itu, ada kameranya semua. Ya selamat dia sampai di bumi emang. Orang pengen tahu gimana sih rasanya jatuh dari ketinggian setinggi itu. Ini nggak tanggung-tanggung. Ini 70 tahun melayang-layang, muter-muter terus sampai bawah, udah nggak bisa naik lagi, kira-kira gitu. Makanya proses hisab di akhirat itu begitu cepat dan sebetulnya mudah. Apalagi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat apa ini Al-Isra surat ke-17. Di sini dijelaskan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqiha. Tiap-tiap manusia akan kami kalungkan
dikalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, fi unuqiha, di lehernya. Ya udah dikalungin di sini. Masing-masing orang baris, kalungin catatan amal, ya kan, mukanya ada yang putih, ada yang gelap, ada yang remeng-remeng. Kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kitabnya terbuka, kalungin sini dan terbuka. Apa kata malaikat? Iqra kitabak. Baca kitab lu sendiri. Baca tuh. Hasil rapotmu di dunia, puntenmu, IPK-mu berapa? Baca lu sendiri. Nggak usah kita yang baca, kata malaikat itu. Kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang hari ini sebagai penghisab atas dirimu. Tuh. Jadi masing-masing orang nanti akan disuruh ngisab dirinya sendiri nanti di akhirat, baca rapotnya. Matematika jeblok, fisika apalagi. Yang bagus olahraga, pingpong, gitu kira-kira. Baca lu sendiri, no. IPK lu berapa? Itu dia. Makanya cepat hisabnya, karena masing-masing orang udah punya tanda pengenal, udah ada ID masing-masing, kelihatan mana yang mukanya putih, mana yang mukanya hitam, mana yang remeng-remeng. Punya catatan juga dikalungkan di lehernya, catatan amalnya. Dia suruh baca sendiri, suruh evaluasi sendiri. Kalau dia dispute nggak ngaku, nah baru dimunculin ntar tuh videonya. Kapan ya gua makan 5, ngaku 1, Darmaji. Yang mana nih? Malaikat. Lupa lo. Nah nih lihat nih, liatin tuh. CCTV-nya diliatin. Oh iya lagi gaplok. Ya kan, Darmaji mulu dulu ya waktu sekolah. Nah lo. Nah, ada sekedar maji nggak di sini? Jangan lupa itu. Jangan lupa, harus dibayar itu. Tagih nanti di sono. Iqra kitabak. Baca kitab lu sendiri. Hisab dirimu sendiri. Makanya kata Umar bin Khattab, hisab dirimu sendiri di dunia ini sebelum nanti disuruh hisab di akhirat. Udah akhirat hisab udah nggak susah minta tobat gimana, udah lewat masanya. Di dunia inilah kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, bertobat. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itulah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, nah, tuh, yang sama dengan hari kemarin aja kita rugi. Gimana maksudnya sama dengan hari kemarin? Hari ini ke Masjid Anas, salat subuh. Dulu juga kemarin harus sama kayak begini, begini aja gitu. Namun sih harus bertambah. Apa bertambah? Misalnya, yang tadinya cuma salat subuh doang, ikut taklim, nah itu kan bertambah. Habis taklim, apain nih? Ya. Kalau hari tahun ini kita hafal kulhu, nah, tahun depan tambahin Qul a'udzu birabbil falaq, gitu, udah berubah. Kalau tahun ini kita khatam Al-Qur'annya sekali misalnya, ya tahun depan kita tingkatkan
jadi 2 kali misalnya. Ada amal-amal yang bisa kita tambah terus. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Kata Allah dalam surat Al-Isra. Katakan, wahai Muhammad, bahwa setiap orang itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing. Ada orang yang rajin puasa sunnah, ada tuh di bagi jamaah Anasnya, ada banyak yang rajin puasa sunnah, puasa Senin Kamis, ya kan, Ayyamul Bid. Nah, saya nggak termasuk tuh yang di situ. Kalau puasa sunnah itu berat rasanya, itu kelemahan saya. Kalau kita muhasabah, masing-masing kita cari kelemahan diri kita sendiri-sendiri, nanti kita tingkatkan, berusaha di masa-masa yang akan datang. Ada orang yang rajin puasa, tapi ada juga orang yang rajin sedekah. Rajin mau sedekah, memang karena hartanya memang nggak seberapa, ya sedekah sedikit nggak masalah, tapi rajin karena Allah mencintai amalan yang kontinuitas terus menerus. Ahabul amali ilallahi adwamuha, begitu kata Nabi. Allah sangat mencintai amal yang terus menerus. Wa in qala, walaupun sedikit. Jadi Allah lebih menyenangi orang yang beramal sedikit-sedikit tapi kontinu dibanding orang yang amalnya banyak tapi sekali. Setiap hari masukin 2.000 misalnya ke Kainsland, tapi terus setiap hari. Dibanding orang yang nyumbang 1 juta tapi setahun sekali. Ya Allah lebih mencintai orang yang itu, yang kontinuitas terus. Allah lebih mencintai orang yang baca Al-Quran setiap hari, walaupun cuman 1 ayat, 2 ayat, dibanding orang yang baca Al-Quran 1 juz tapi setahun sekali. Ya kan, atau 3 bulan sekali lagi semangat nih baca Quran, sampai 2 juz, 3 juz selesai. Habis itu udah nggak dibaca-baca lagi Qurannya. Jadi kalau kita beramal nggak usah terlalu banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, tapi continue, terus menerus dilaksanakan, dibanding yang beramalnya banyak tapi sesekali. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak mungkin seseorang itu menjadi orang yang sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mah ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu, ahli silaturahmi, semua. Kita mungkin ada orang yang hobinya sedekah tapi puasanya kurang, baca sunnahnya maksudnya. Ada orang yang hobinya baca Quran tapi sedekahnya kurang. Selalu ada kelemahannya, nggak mungkin sempurna. Nah, mari sama-sama kita baca diri kita sendiri, kelemahan diri kita nih apa nih, saya nih kurangnya. Kalau kata kayak saya ini, saya kurangnya apa? Saya kurang puasa sunnah. Gitu. Itu kurangnya. Nanti diperbaiki, dicoba di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin nggak Senin Kamis, ya Senin dulu dah misalnya, atau Kamis dulu. Mungkin belum bisa Ayyamul Bid. Saya biasanya puasa sunnah cuma hari Arafah doang. Hari Arafah doang, setahun sekali puasa sunnahnya. Senin Kamis jarang banget. Padahal istri di rumah itu rajin. Ayah mau puasa nggak? Nah, kamu aja dah. Ya kan, begitu. Masing-masing orang memang ada kelemahannya. Itu berat bagi saya untuk puasa.
Kira-kira seperti itu, masing-masing di akhir penghujung tahun ini kita coba-coba bermuhasabah, temukan kelemahan diri kita, kemudian tutupi, tambah, tingkatkan apa yang kurang di tahun-tahun mendatang. Nggak perlu sekaligus, sedikit-sedikit aja, tapi yang penting kontinuitasnya. Kira-kira seperti itu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah ini para ulama membaginya menjadi dua bagian. Muhasabah. Ada muhasabah yang dilakukan sebelum amal. Ada muhasabah yang dilakukan setelah beramal. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita audit dulu nih, kita hisab dulu apa yang kita lakukan itu bakal diridhoi Allah enggak? Ini kalau saya tanda tangan kontrak ini, misalnya gitu, ada kontrak, bakal diridhoi Allah enggak? Ini kalau saya ikut apa kata orang ini, misalnya, bakal diridhoi enggak? Nah, itu namanya muhasabah sebelum melakukan. Jadi ditimbang-timbang dulu. Kalau kita sudah timbang plus minusnya, baik buruknya, dan kita yakin bahwa ini akan menghasilkan dampak yang positif, apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah, kita lakukan. Insya Allah hasilnya akan berkah bagi kehidupan. Tapi sebaliknya, jika apa yang kita lakukan setelah kita timbang matang-matang, bila perlu kita lakukan yang namanya sholat istikharah, ternyata hati kita cenderung untuk tidak, kayaknya, karena hati itu nggak bisa dibohongin, perasaan kayaknya ada yang ganjel deh, nggak enak gitu, nggak nyaman melakukan itu. Hati itu nggak bisa dibohongin, pasti itu nanti akan ada dampak negatifnya di kemudian hari. Nah, ini yang namanya muhasabah sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu. Timbang-timbang dulu, dinilai dulu. Ada juga muhasabah yang dilakukan setelah melakukan sesuatu. Nah, ini muhasabah yang paling umum ya. Bahkan para ulama zaman dulu tuh ada yang setiap hari mencatat, ya, waduh, hari ini saya habis maki-maki orang. Kemudian gimana cara menutupinya? Oh, dia sedekah kepada sekian banyak fakir miskin misalnya, untuk menutupi dosa tersebut. Jadi terus ditutupin, selalu ditutupi semua kesalahannya, semua dosa-dosanya. Aduh, hari ini saya batal puasa sunnah misalnya. Yang tadinya mau puasa, udah sahur ya kan, kegoda siang-siang sama teman-teman, udah ya ngopi, nah, ngopi ya batal ya puasanya. Dia membayar itu, ya dia sendiri gitu, nggak ada perintahnya dalam agama, tapi dia sendiri, waduh saya batal nih, menyesal. Akhirnya ya udah, saya merdekakan budak misalnya gitu, zaman dulu. Para ulama begitu. Jadi dia menghisab dirinya sendiri, menghukum dirinya sendiri atas apa yang menurut dia terjadi kesalahan dalam amal, dalam praktek amalnya. Jadi tadi ada yang dilakukan muhasabah sebelum dilakukan, muhasabah setelah dilakukan amal tersebut. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah kembali kepada niatnya masing-masing. Jadi seringkali kita khawatir bahwa kita misalnya rajin datang ke masjid,
Mari kita introspeksi, review lagi hati kita terutama. Kita datang ke masjid ini betul-betul karena panggilan Allah atau karena hal lain. Jangan-jangan kita datang ke masjid karena nggak enak sama teman-teman, masa nggak nongol-nongol di masjid tuh. Niatnya udah beda, karena nggak enak, bukan karena Allah. Mau sholat, aduh, takut waktunya keburu habis. Bukan karena Allah, tapi karena waktu keburu habis, takut tuh. Niatnya beda. Terus harus hati-hati di dalam hal-hal seperti itu, niat terutama diluruskan. Makanya kalau para ulama zaman dahulu sebelum dia bisa menghadirkan niat yang tulus di dalam hati, dia belum mau melakukan itu. Ayo kita takziah yuk. Rumahnya mana kemarin orang tuanya meninggal. Ada ulama tuh yang dia entar dulu dah, bukan dia nggak mau takziah. Saya ingin meluruskan niat dulu. Tunggu dulu bentar sampai dengan hati saya niatnya memang karena Allah. Tuh. Karena bisa jadi orang takziah ke sana, iya nggak enak tetangga masa nggak datang tuh. Jadi niatnya nggak enak. Bukan karena Allah, nggak enak karena tetangga tuh. Beda. Nanti dia akhirnya ditanya sama malaikat, kamu, saya kan rajin ke masjid dulu, ke masjid bukan karena Allah, ke masjid karena nggak enak aja sama orang-orang ke masjid, masa gua kagak kan gitu. Hah? Ya dilihatin sama tetangga. Nah, gitu. Karena nggak enak dan sebagainya. Diluruskan lagi kita niat kita masing-masing. Karena ini tidak ada yang tahu, hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya setiap amal itu adalah bergantung pada niatnya. Kalau niatnya memang karena Allah, ya kan dia akan dapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau niatnya karena hal yang lain, karena manusia, ya dia akan dapatkan juga balasannya di sisi manusia tentu saja. Tapi bukan berarti dibalik ya, ada juga orang kenapa nggak pernah mau ke masjid, takut riya gitu. Ke masjidnya aja belum, tapi udah takut riya. Karena orang riya itu beramal dulu, baru nanti ketahuan dia riya apa enggak, tergantung hatinya kan gitu. Ini ke masjidnya aja belum, beramalnya belum, udah bilang takut riya. Nah ini yang kebalik-balik nih. Ya kan? Apa nggak pernah tergua riya, sama tetangga dibilangnya soleh, sama tetangga sebelah tergua riya, lagi gua kegeeran, gitu. Itu juga salah. Amal dulu, baru kita nilai hati kita, riya enggak nih, sombong enggak, merasa lebih hebat enggak dibanding orang lain. Baru dinilai setelah beramal. Kalau belum beramal ya nggak bisa kita nilai riya apa enggak, udah beramal aja belum. Kira-kira begitu. Kembali lagi, segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Nah, makanya di penghujung akhir tahun ini, mari sama-sama kita koreksi amal kita, hati kita terutama, luruskan niat semuanya. Yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikut kajian pagi bukan karena gorengan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikut jamaah subuh di sini bukan karena nggak enak sama temen, nggak enak sama orang, masa nggak pernah ke masjid, ntar ditanyain nama DKM, nggak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri, karena saya juga walaupun dipanggil Ustadz, kekurangan saya masih sangat banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi jamaah semua. Kali ada pertanyaan? Ya silakan. Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat bangun pagi jam 4, jam 4 itu karena kebiasaan gitu. Karena kebiasaan tuh gimana tak? Kita kan nggak pikir niat gitu kan, tapi kita kebiasaan sholat di masjid atau misalnya karena
kebiasaan soal bangun pagi gitu. Itu bagaimana itu? Walaupun ya kita juga ngerti, memang kita mau pergi itu niat pasti kan, nggak ada perjalanan. Tapi karena kebiasaan gitu. Kalau orang sesuatu yang biasa dilaksanakan, kebiasaan itu akan dilaksanakan terus. Ya, ya sebuah paling tadi itu kan Allah mencintai amal yang kontinuitas, yang terus menerus. Yang terus menerus artinya ya dia sudah jadi kebiasaan. Tapi balik lagi kebiasaan itu bukan karena sudah biasa, tapi karena dimantapkan lagi hatinya. Walaupun ini kebiasaan, tetap harus diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya karena kebiasaan aja. Gitu. Memang ibadah yang paling cintai oleh Allah adalah ibadah yang terus menerus, yang mudawamah, yang kontinuitas. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Memang betul ya, namanya sholat 5 waktu jadi kebiasaan kan. Begitu orang adzan, mau sholat nih, kebiasaan. Tapi ya tetap niatnya dimantapkan lagi, diteruskan bahwa walaupun ini kebiasaan, tetap karena Allah Subhanahu Wa Taala. Enak tuh orang yang sudah terbiasa. Enaknya apa? Pada saat kita sakit misalnya, itu pahalanya tetap dicatat. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa datang ke masjid, sholat subuh jamaah, tiba-tiba sakit, nggak bisa jamaah, tetap dihitung pahala jamaah ke masjidnya, walaupun kita sholatnya di rumah. Kita bisa taklim nih tiap subuh kayak begini, kita sakit, nggak bisa ikut taklim, tetap pahala taklimnya dihitung. Hebatnya Allah tuh di situ. Itu karena makanya membangun sebuah kebiasaan itu sangat bagus. Karena kalau kebiasaan ini nanti nggak dicatat, nggak kita laksanakan karena sakit, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tetap ngasih pahalanya. Nanti di akhirat kan nggak, kenapa kamu nggak ke masjid? Kan saya sakit ya Allah. Yang bikin sakit kan engkau, nggak mau lo digituin. Ya kan, nggak mau lo dituduh kayak gitu. Kan engkau yang bikin sakit ya Allah. Jadi saya rugi dong kehilangan pahala gara-gara engkau bikin sakit tuh. Nggak mau lo dituntut kayak gitu. Lu sakit, oke, pahala tetap gue catat, enak kan? Tapi nggak usah berangkat ke masjid, nggak usah taklim, tapi tetap dapat pahala yang sama. Jadi nggak bisa nuntut di akhirat nanti. Tuh. Pak Hari sakit, terus nggak ke masjid kan gitu. Salah sendiri itu mah, gitu. Itu makanya membangun kebiasaan itu memang harus dibiasakan, semua harus dibiasakan, dipaksa awalnya. Kayak dulu kita waktu sama anak kita kan gitu, bangun subuh gitu. Karena kita melatih dia supaya terbiasa. Kalau udah terbiasa enak jadinya. Nah tinggal niatnya terus dimantapkan. Setiap kali mau melakukan kebiasaan itu, dimulai lagi niatnya, dibersihkan lagi hatinya, niatkan lagi untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata karena kebiasaan aja. Kira-kira begitu. Dan lagi? Waktu saya masih kecil, ya kita di orang kita kalau maksudnya nurut aja gitu. Terus sekarang susah itu. Ngawain anak-anak tuh sudah ada anak musik itu susah gitu. Karena nggak dibiasakan itu dari kecil. Nah, kalau udah dari kecil dibiasakan, ya nanti mudah bagi mereka. Mereka akan merasa belum sholat kayaknya nggak enak. Sholat tidur sebelum sholat isya aja, pasti gelisah bangun malam itu belum sholat isya. Karena udah kebiasaan, jadi udah nempel di dalam hati. Yang sulit itu memang harus dari kecil dibiasakan. Ada lagi? Saya nambahin dari Pak Sahabat. Ya, gimana Pak? Itu ada kalau nggak salah tuh ada nasihatnya sahabat Abbas ya. Ibnu Abbas tuh pernah ada nasihat 5 gitu ya. Jadi ingat 5 perkara sebelum 5 perkara gitu. Oh itu hadis Nabi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Lakukan 5 yang perkara sebelum datang 5 yang lain. Hayataka qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum mati. Nasihataka qabla saqamik,
mumpung masih sehat. Jangan nunggu sakit. Udah sakit, aduh kangen pengen ke masjid. Lu udah sakit mau ke masjid, dulu kemarin sehat kemana aja kan begitu. Ya kan? Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Tuh. Ada. Apalagi? Waktu kayamu, waktu kamu masih mampu sebelum waktu sempitmu. Udah nggak punya duit tuh, pengen sedekah. Nah, gimana dulu waktu kaya diam aja nggak pernah sedekah. Nah, gitu. Hah? Ya. Terus yang terakhir apa? Waktu mudamu sebelum tua. Udah tua, aduh. Pengen umroh tiap tahun, gimana? Badan udah roboh, jalannya ya susah misalnya kan. Pengen haji, susah. Kenapa waktu muda dulu kan? Waktu muda, waktu kaya, masih sehat. Daftar haji aja nggak mau. Kan banyak sekarang tuh anak muda, ntar aja udah tua, daftar haji, udah tua justru susah. Mendingan masih muda daftar haji gitu. Duit masih ada, kerjaan masih ada, gitu. Sehat, badan masih sehat. Tapi banyak tuh yang begitu masih belum daftar haji aja belum. Udah kalau udah tua berangkat haji kan susah, repot di sana. Desek-desekan, wah udah susah dah pokoknya. Gitu deh pokoknya. Ya kira-kira gitu. Apalagi? Ada lagi? Yang lain? Dulu Pak, waktu saya masih kecil sampai SMA, ada antara rumah dengan itu kan ada di Bandung, dari Bandung ada antara rumah dengan masjid itu jauh banget itu. Ya. Rumah itu kalau misalnya kalau mau ke masjid ke INTB itu mungkin sekitar 45 kilo gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya mau masjid yang di Istiqomah Jalan Riau itu yang baru dibuat itu waktu itu baru dibangun itu sekitar sudah 3-4 kilo lah gitu. Jadi kita rajin ke masjid setelah tamat SMA karena kebetulan pindah rumah yang dekat arah yang dekat dengan masjid itu baru di situ. Jadi waktu kita muda lah, remaja lah gitu kan. Kita jarang ke masjid, waktu paling juga salat Jumat. Iya. Karena memang jauh jarak di Bandung tuh masjid tuh udah waktu itu belum bukan komplek ya, jadi ya perumahan-perumahan zaman dulu lah. Iya. Jadi masjid itu jauh sekali gitu. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu sebetulnya yang diutamakan adalah jamaahnya, jamaah. Nggak perlu ke masjid nggak masalah kalau jauh, tapi sholatnya tetap jamaah di rumah, misalnya sama keluarga, sama adik, sama kakak, atau sama anak, sama orang tua. Diusahakan sholat jamaah, jangan ditinggal, walaupun nggak ke masjid. Nah, jamaah itu kan 27 kali pahalanya dibanding sholat sendiri. Jadi diusahakan walaupun nggak ke masjid, jamaah jangan ditinggalkan. Itu. Jangan sholat sendiri. Saya kalau pas nggak ke masjid, paling ngajak anak saya, kakak udah sholat belum? Ayo kita sholat jamaah gitu. Adek sholat belum? Ayo kita jamaah di rumah. Yang penting sholat jamaahnya jangan ditinggalkan. Gitu ya, nggak masalah kalau masjidnya jauh atau berhalangan ke masjid karena apa hujan deras misalnya, boleh tetapnya di rumah tapi jamaah tetap. Atau karena sakit. Ya, ada lagi? Ya, silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi menghisap ya, Umar ya. Ya. Hisaplah, hitunglah ya gitu. Hitunglah dirimu sebelum nanti kamu dihitung Allah gitu ya. Soalnya nanti Sabtu bukan kelima ya giliran saya di depan ya. Nah itu Anda akan membangun kalender. Jadi hisap bukan yang sudah lalu tapi hisap perhitungan perencanaan yang tahun depan apa yang akan kita lakukan terkait dengan ibadah-ibadah yang inilah yang sunnah gitu salah nanti kita tahu. Kemudian tadi masalah kontinuitas seperti ibadah apa sedekah gitu ya. Itu Allah itu mencintai orang yang kontinuitas ya terus menerus walaupun sedikit ya. Tapi mungkin kalau dulu ada istilah biar sedikit asal ikhlas gitu kan. Nah mungkin
kita mungkin sedikit-sedikit dan sudah geser ini apa ya pemahaman seperti lebih baik banyak asal ikhlas gitu ya, atau seperti kontinuitas tadi lebih baik kontinuitas terus menerus walaupun sedikit, akan lebih baik Allah cintai, akan lebih Allah mencintai kalau kita banyak dan kontinuitas gitu ya. Jadi itu mungkin lebih orientasi apa pemahaman ini mungkin akan kita geser-geser lah dikit, kalau bisa banyak gitu ya, kenapa sedikit kan gitu ya. Mungkin itu sekedar ini tambahan. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang terbaik ya seperti itu, tapi agama ini Rasulullah mengajarkan supaya memudahkan orang. Maksudnya orang jangan sampai melaksanakan perintah agama ini berat. Maka yang paling mudah adalah dikit aja tapi continue. Banyak yang lebih baik lagi kan gitu. Kalimat seolah-olah mengatakan seperti itu gitu. Walaupun tidak diucapkan secara eksplisit, tapi mafhum mukhalafahnya seperti itu, pemahaman kita seperti itu. Sedikit aja nggak masalah, yang penting continue. Apalagi kalau banyak lebih bagus lagi kan gitu seolah-olah gitu. Tapi nggak perlu diucapkan, karena kalau diucapkan seperti itu nanti orang akan merasa berat. Harus sedekah terus. Orang misalnya, nah, itu kan jadi berat. Apa-apa disedekahin, semua harus disedekahin. Namanya sedekah kan gitu. Diajarkan simpel-simpel aja lah. Kalau misalnya taruhlah 2.000 terlalu ringan ya, 10.000 sehari kan gitu. 10.000 sehari itu sebulan berapa ya cuma? 300.000. Kalau gaji kita, ada yang gaji misalnya masih pendapatan lah, masih gaji pendapatan kita apa 15 juta deh sebulan, itu berapa persen tuh? 10.000 sehari. Ngapain 15 juta sebulan pendapatan kita misalnya, ya kan? 10%-nya aja berapa? 1,5 juta. 5%-nya enggak nyampe 5% itu. 2,5%-nya 300.000, cuman 2,5%. Sedikit. Hah? Sebulan lah. Sedikit kan. Cuman masalahnya kalau dikeluarkan sekaligus 300.000 brek, kan rasanya berat. Gede amat ya nyumbang masjid 300.000. Kan begitu. Ada timbul rasa berat di sini gitu loh. Ikhlasnya kurang jadinya. Tapi kalau sedikit-sedikit 10.000 kan nggak berasa. Ikhlasnya maksimal. Nah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu. Kan kalau cuma 10.000 kan nggak berasa, benar-benar ikhlas itu udah lupa tuh, duit 10.000 itu udah lupa. Beda dengan kan 300.000 sekalian. Pak Yul, saya infak 300.000 gitu kan. Pak Yul mah senang, wih 300.000 nih gitu. Tapi yang mengeluarkan kan, berat banget 300.000 ya, gede amat, perasaan jadinya gede dan akhirnya mengurangi keikhlasan kita. Karena akan teringat-ingat terus. Kemarin baru nyumbang 300.000, masa gue nyumbang lagi tuh. Ingat-ingat terus, kenapa? Karena kita merasa itu gede. Tapi kalau kita merasa itu kecil, goceng deh sehari, nggak usah 10.000, goceng kan gitu. Itu nggak berasa, lupa itu, duit itu lupa. Padahal kalau dikumpul-kumpulkan sebulan banyak juga ya. Tuh, ikhlasnya maksimal. Itu kenapa Rasulullah mengajarkan sedikit aja, tapi continue. Kenapa? Karena ikhlasnya lebih maksimal. Kita membaca Al-Quran sehari 1 ayat aja. Sehari tapi tiap hari itu, continue. Itu nggak berasa. Sebulan udah 30 ayat, setahun 365 ayat. Coba kalau kita datang ke masjid baca 300 ayat, kan rasanya berat. Aduh, 300 ayat banyak amat tuh. Ini baliklah ke hati ya, supaya hati itu makin ikhlas. Ikhlasnya tuh maksimal. Benar-benar lupa apa yang kita lakukan tuh, Allah yang membalasnya, biarkan. Sedikit-sedikit tapi continue. Ya, seperti itu ya. Dan terima kasih Pak Zul, nanti hari Sabtu bersedia untuk mengisi. Karena kan hari Sabtu minggu kelima, minggu lalu nggak jadi katanya Pak diisi Pak II ya. Lalu saya ke Cirebon. Nah, nanti Sabtu besok nanti Pak Zul, terima kasih. Karena nanti hari Minggunya Pak Haji Wahyu, Ustaz Wahyu. Ustaz Wahyu minggu kemarin nggak jadi digeser ke minggu depan, hari Minggu tanggal 31. Nanti Sabtunya nanti Pak Bambang kapan? Nah, hari tinggal pilih aja Pak Bambang.
Baik, mungkin itu aja. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.